Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 izin untuk presentasi pada pertemuan kali ini. Dari kelompok kami itu akan membahas tentang materi mengenai pembelajaran berbasis TPACK. Nah, di sini terdapat anggota kelompok yaitu Fatmuani Nurbayani, kemudian Isna Destian Nur Hanifah, ada Istiaz Marinda, ada Muhammad Fauzan Khairi, Mustika Fitriani, Nazia Zaina Farhani, dan Sabian Syahrul Nurrahman. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan TPACK. Nah, yang pertama itu pengertian TPACK. Nah, TPACK itu adalah singkatan dari yang T-nya itu teknologikal, P-nya itu pedagogikal, C-nya itu konten, K-nya itu knowledge. Nah, TPACK ini adalah menggambarkan cara unik bagi guru untuk menggabungkan teknologi gitu. Jadi metode pembelajaran dan materi ajarnya dalam satu kesatuan yang bagi guru ini untuk menggabungkan teknologi, metode pembelajaran dan materi ajar itu dalam satu kesatuan gitu yang sangat harmonisnya. TPACK ini juga bisa mencakup 3 komponen utama. Yang pertama adalah pengetahuan tentang teknologi, pedagogik, dan komponen yang saling terkait dan memperluas peluang dalam pengalaman belajar siswa. Nah, selain itu juga TPACK ini membantu guru untuk memahami metode pedagogis yang efektif gitu untuk menyampaikan materi pembelajarannya gitu. Nah, dalam kerangka kontekstual ini, TPACK ini untuk konten merujuk pada informasi yang diajarkan gitu. Nah, sebagai alat juga untuk diperlukan untuk mendukung pembelajarannya gitu. Nah, TPACK juga bertujuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi siswa dengan menerapkan teknologi yang secara efektif gitu. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang komponen komponen TPACK. Yang pertama itu ada TK, teknologi knowledge. Nah, kenapa nih disebutnya teknologi knowledge? Jadi, TK ini adalah pemahaman tentang berbagai teknologi yang ada, dimulai dari teknologi yang sederhana sampai teknologi yang sederhana seperti kertas dan pensil gitu, sehingga teknologi digital seperti video, audio, internet, dan aplikasi pembelajaran. Nah, pembelajaran ini juga mencakup kemampuan untuk menginstal dan menghapus perangkat keras tambahan seperti printer dan keyboard. Jadi pengelolaan program dan dokumen kunci dalam TK adalah kemampuan beradaptasi dan belajar tentang teknologi baru gitu. Jadi kalau misalnya TK ini jadi membantu gitu pemahaman si pembelajarannya itu dengan tidak hanya dengan kertas dan pensil saja, ternyata bisa dengan teknologi gitu. Jadi membantu kemampuan beradaptasi dan belajar gitu tentang teknologi gitu. Nah, yang kedua itu ada pedagogical knowledge. Kenapa disebut pedagogical knowledge yang disingkat sebagai PK? Yaitu melibatkan pengetahuan tentang praktik dan teori dalam proses belajar mengajar ini gitu. Nah, ini tuh mencakup pemahaman mengenai tujuan, strategi, metode pengajaran serta pemahaman tuh. Jadi PK juga mencakup kemampuan untuk mengelola kelas,
mengenali karakteristik siswa dan mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran seperti RPP. Nah, ada nih yang ketiga nih. Nah, yang ketiga ini adalah content knowledge yang disingkat sebagai CK, yang ini adalah pemahaman mendalam tentang materi yang akan diajarkan kepada siswa gitu. Guru juga perlu memiliki pengetahuan konten yang kuat agar dapat menyusun pengajaran yang efektif gitu. Tidak hanya siswa, ternyata guru juga membutuhkan ini gitu. Jadi ini tuh menjelaskan bahwa CK itu mencakup pemahaman tentang konsep, ide, teori, fakta, serta pendekatan yang tepat untuk mengembangkan pengetahuan tersebut gitu. Ini ada nih yang keempat adalah TCK yang singkatan dari Technological Content dan Knowledge. Nah, pengetahuan tentang hubungan antara konten dan teknologi ini adalah membahas bagaimana teknologi dapat menciptakan cara baru dalam memahami materi. Jadi apa yang perlu dilakukan guru untuk membantu siswa itu memahami konsep tertentu dengan teknologi. Nah, selain itu guru juga harus menguasai materi yang diajarkan gitu. Nah, ada yang kelimanya ada PCK. PCK itu yang pertama P-nya itu Pedagogical Content Knowledge. P-nya itu pedagogical, C-nya itu konten, K-nya itu knowledge. Nah, PCK ini adalah pemahaman tentang cara mengajar materi dengan efektif. Nah, PCK ini mencakup pengetahuan tentang berbagai menyusun elemen konten untuk pengajaran yang lebih baik dan strategi pengajaran yang sesuai dengan konten. Ini juga melibatkan cara menangani kesalahan siswa dan mendukung pemahaman yang lebih modern. Nah, yang keenam ini ada TPK. Nah, TPK ini adalah Technological Pedagogical Knowledge. Jadi ini tuh mencakup pemahaman tentang bagaimana program dapat berubah ketika teknologi tertentu digunakan. TPK melibatkan pengetahuan tengah kemampuan dan batasan alat teknologi sehingga guru ini dapat memadukan teknologi dan dengan strategi dan desain pembelajaran yang sesuai memahami kelebihan dan kekurangan teknologi dalam konteks pembelajaran yang halnya yang sangat penting gitu. Terus ada yang ketujuh ini ada tentang TPACK. Nah, TPACK jadi Technological, Pedagogical, Content, dan Knowledge. Nah, pemahaman ini sangat dibutuhkan oleh guru untuk mengintegrasikan teknologi dengan baik dalam pembelajaran berbagai materi. Nah, TPACK ini mencakup cara mengajar dengan teknologi dan metode pedagogik yang sesuai gitu. Jadi teknik pedagogik ini yang konstruktif serta pengetahuan tentang tantangan belajar siswa dan bagaimana teknologi dapat membantu berinteraksi kepada siswa gitu. Jadi teknologi ini juga dapat membantu mengatasi juga masalah tersebut gitu. Oke, baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan konsep pendidikan menurut UNESCO. UNESCO sebagai salah satu badan internasional yang berada di bawah PBB
merumuskan pendidikan abad ke-21 sebagai bentuk implementasi sebagai berikut. Yang pertama ada lifelong education, lifelong learning, yang artinya belajar sepanjang hayat. Hukum yang mengatur kebijakan pendidikan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal-pasal yang menjelaskan secara langsung istilah pendidikan sepanjang hayat tercantum dalam bab 3 tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan. Pasal 4 ayat 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang kedua, ada 4 pilar pendidikan, dan yang pertama ada learning to know atau belajar mengetahui. Learning to know adalah suatu proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menghayati dan akhirnya dapat merasakan dan dapat menerapkan cara memperoleh pengetahuan. Suatu proses yang memungkinkan tertanamnya sikap ilmiah. Sasaran terakhir dari penerapan pilar adalah lahirnya learning to know, suatu generasi yang mampu mendukung perkembangan iptek yang menjadikan iptek sebagai bahan dari kebudayaannya. Sekian dari saya lanjutkan kepada Fauzan. Baik, selanjutnya adalah learning to do atau belajar berbuat. Sasaran akhir dari diterapkannya pilar ini adalah lahirnya generasi muda yang dapat bekerja secara cerdas dan memanfaatkan iptek. Proses pembelajaran yang sifatnya itu memerlukan suasana atau situasi pembelajaran learning to do yang dapat meningkatkan peserta didik menghadapi masalah untuk dipecahkan dengan menggunakan iptek. Selanjutnya learning to live together atau belajar hidup bersama. Nah, dalam kaitannya ini adalah tugas pendidikan untuk pada saat yang bersamaan setiap peserta didik memperoleh pengetahuan dan memiliki kesadaran bahwa hakikat manusia itu adalah beragam, tetapi dalam keragaman tersebut terdapat persamaan-persamaan. Pendidikan untuk mencapai tingkat kesadaran akan persamaan antara sesama manusia dan terdapat saling ketergantungan atau satu sama lainnya. Selanjutnya learning to be atau belajar menjadi seorang yang mempunyai jati diri. Nah, learning to be ini merujuk pada 3 pilar yang tadi, yaitu learning to know, learning to do, dan learning to live together. Ditujukan bagi lahirnya generasi muda yang mampu mencari informasi dan menemukan ilmu pengetahuan yang mampu melaksanakan tugas dan memecahkan masalah secara cerdas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya pembelajaran berbasis TPACK. Yang pertama yaitu integrasi TPACK, di mana TPACK mendorong guru untuk tidak hanya menggunakan teknologi secara acak, akan tetapi untuk mengintegrasikannya secara menyeluruh dalam pembelajaran. Pendekatan ini membuat pembelajaran lebih relevan, kemudian meningkatkan keterlibatan siswa dan juga menarik perhatian mereka, sehingga menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan juga bermakna. Kemudian yang kedua ada meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, meningkatkan kualitas pembelajaran di sini yaitu dengan menggabungkan pengetahuan tentang teknologi, kemudian pedagogi dan juga isi pembelajaran. Guru dapat merancang pengalaman belajar yang lebih interaktif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Hal ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik dalam pengalaman belajar yang lebih menyenangkan, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga di sini ada responsif terhadap perkembangan terkini. Nah, TPACK mendorong guru untuk selalu memperbarui pengetahuan mereka tentang teknologi terbaru. Dengan demikian, guru dapat mengadopsi alat dan strategi yang sesuai dengan meningkatkan pembelajaran. Hal ini memastikan bahwa metode pengajaran tetap relevan dan juga efektif, sejalan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di dunia pendidikan dan juga teknologi. Kemudian yang keempat, ada mempersiapkan siswa untuk dunia digital. Nah, di era digital ini, memiliki keterampilan teknologi yang kuat sangatlah penting. TPACK membantu guru untuk membekali siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi secara efektif dan juga kritis, sehingga mereka dapat menjadi pengguna yang bijak. Yang kelima ada kolaborasi antar guru. Model TPACK ini mendorong guru untuk berkolaborasi
kemudian berbagi pengetahuan dan juga pengalaman tentang teknologi dan strategi pembelajaran. Kolaborasi di sini dapat meningkatkan kualitas pengajaran secara keseluruhan dan juga meningkatkan komunitas belajar yang saling mendukung. Dengan demikian, TPACK berperan penting dan meningkatkan efektivitas pengajaran dan juga mempersiapkan siswa untuk tantangan di dunia yang semakin terhubung secara digital. Selanjutnya membahas tentang kekurangan dan kelebihan, di mana menurut Taupan DKK, kelebihan dari TPACK yang pertama ada fleksibilitas dalam kelas. Nah, TPACK ini memungkinkan terciptanya kelas yang lebih fleksibel dan dinamis, di mana teknologi dapat memudahkan guru untuk mendesain pembelajaran yang lebih kreatif dan interaktif. Selanjutnya yang kedua ada meningkatkan motivasi, di mana penggunaan teknologi dapat memotivasi baik siswa maupun guru untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, serta mendorong pembelajaran yang lebih mendalam dan menarik. Selanjutnya yaitu ada peluang pengembangan keterampilan multimodal. Nah, teknologi memberi kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan produk pembelajaran yang lebih variatif seperti presentasi multimedia yang menggabungkan teks, gambar, dan video. Selanjutnya, adapun kekurangan dari TPACK ini yang pertama ada kesulitan dalam penggunaan teknologi. Tidak semua guru memiliki keterampilan teknologi yang memadai, sehingga seringkali mereka kesulitan dalam memanfaatkan teknologi secara efektif dalam pembelajaran, dan juga keterbatasan literasi di digital guru menjadi tantangan utama. Yang kedua ada keterbatasan infrastruktur. Nah, implementasi ini memerlukan dukungan infrastruktur teknologi yang baik seperti internet yang stabil dan perangkat teknologi yang memadai. Di beberapa tempat, terutama daerah terpencil, ini menjadi hambatan besar yang mereka rasakan. Selanjutnya ada tantangan dalam menggabungkan teknologi. Nah, menggabungkan teknologi dengan pedagogi. Nah, guru terkadang lebih berfokus pada teknologi tanpa memperhatikan bagaimana teknologi tersebut dapat secara efektif mendukung pedagogi dan konten. Hal ini dapat menyebabkan penggunaan teknologi yang tidak relevan dengan tujuan pembelajaran. Adapun menurut Steileschuk, kelebihan dari TPACK ini yang pertama ada integrasi teknologi. Nah, penggunaan ini memungkinkan guru untuk memanfaatkan teknologi dalam menjelaskan konsep, memotivasi siswa, dan memberikan peluang bagi siswa untuk bereksperimen dengan konsep matematika yang secara praktis. Selanjutnya ada penilaian yang lebih efektif. Nah, TPACK ini memungkinkan guru untuk lebih baik dalam menilai dan memberikan umpan balik kepada siswa terkait pekerjaan mereka. Yang ketiga yaitu ada fleksibilitas dalam pengajaran. Guru dapat menyesuaikan pendekatan pengajaran berbasis teknologi sesuai dengan kebutuhan kelas, memberikan peluang untuk inovasi pedagogis yang lebih besar. Yang selanjutnya ada komunikasi yang lebih baik. Nah, teknologi membantu guru dan siswa dalam berkomunikasi mengenai solusi. Nah, yang pada akhirnya meningkatkan pemahaman siswa. Adapun kekurangan menurut Steileschuk ini yang pertama ada tingkat adopsi yang berbeda-beda, di mana setiap guru itu menunjukkan kecepatan dan cara yang berbeda dalam mengadopsi teknologi yang terkadang itu menciptakan ketidakseragaman dalam pengalaman belajar siswa. Terus selanjutnya yang kedua yaitu ada keterbatasan teknologi. Nah, guru itu seringkali menghadapi tantangan teknis saat menggunakan teknologi dalam pembelajaran, misalnya dukungan teknis yang terbatas atau perangkat yang tidak memadai dapat menghambat pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Selanjutnya ada kompleksitas integrasi. Nah, untuk kompleksitas integrasi ini
mengintegrasikan teknologi dengan konten dan pedagogi yang relevan dapat menjadi tantangan besar, terutama bagi guru yang tidak terlalu terbiasa dengan teknologi atau yang memiliki latar belakang teknologi yang minim. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai integrasi pembelajaran TIPEK atau TPACK dalam pembelajaran IPS. Nah, TPACK ini terdiri 3 komponen utama, yaitu teknologi, pedagogi, dan pengetahuan. Yang pertama ada teknologi, kemampuan untuk memahami dan menggunakan berbagai alat dan teknologi seperti perangkat lunak, perangkat keras, dan aplikasi yang relevan dengan pembelajaran. Yang kedua ada pengetahuan pedagogi. Nah, kemampuan untuk merancang dan mengelola proses pembelajaran termasuk pemilihan strategi, metode, dan penilaian yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada pengetahuan isi pembelajaran atau content knowledge, pengetahuan tentang materi pembelajaran yang akan diajarkan, termasuk konsep, fakta, dan teori yang relevan. TIPEK dapat membantu guru merefleksikan penggunaan teknologi dalam pendidikan, seperti dengan mengoperasikan software atau aplikasi. Nah, guru dapat menerapkan teknologi dengan membedakan antara pengetahuan konten, pengetahuan pedagogi, dan pengetahuan teknologi. Untuk mengukur tingkat penguasaan TIPEK, guru dapat digunakan dengan model Rogers tentang proses keputusan yang inovatif. Model ini memiliki 5 level, yaitu pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Integrasi TIPEK dalam praktik pembelajaran. Yang pertama ada pelatihan dan pengembangan guru, yaitu institusi pendidikan harus menyediakan pelatihan dan pengembangan yang diperlukan untuk membantu guru dalam mengembangkan TIPEK mereka. Yang kedua ada kurikulum merancang berbasis TIPEK. Nah, kurikulum harus dirancang dengan mempertimbangkan integrasi teknologi yang relevan dalam berbagai materi pelajaran. Yang ketiga, mendorong pengguna teknologi yang inovatif. Guru harus diberdayakan untuk mencari dan mengadopsi alat dan aplikasi teknologi yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Nah, di era teknologi yang terus berkembang, TIPEK adalah konsep yang penting bagi pembelajaran yang inovatif. Integrasi pengetahuan tentang teknologi, pedagogi, dan isi pelajaran memungkinkan guru merancang pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna dan relevan bagi siswa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa TPACK adalah kerangka kerja dalam pembelajaran yang menggabungkan pengetahuan teknologi, pedagogi, dan juga materi ajar secara harmonis. Dalam TPACK terdapat 7 domain pengetahuan yang saling terkait, yaitu pengetahuan materi atau CK, pedagogi atau PK, teknologi atau TK, serta kombinasi dari ketiga elemen tersebut seperti PCK, TCK, TPK, dan juga TPACK. Integrasi ini memungkinkan guru untuk menciptakan pembelajaran yang lebih relevan, interaktif, dan juga sesuai dengan kebutuhan siswa, terutama dalam menghadapi tantangan teknologi di era digital. Dengan penerapan TPACK, guru tidak hanya menguasai konten dan juga metodologi pengajaran, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pentingnya penerapan TPACK terletak pada kemampuannya untuk menghubungkan teori pengajaran dengan teknologi modern. Hal ini memungkinkan pembelajaran menjadi lebih fleksibel, menarik, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan juga literasi digital guru, TPACK dapat menjadi yang semakin terhubung secara digital.